Halo, kembali lagi bersama kami di channel Bires25. Kali ini kita mau bahas film apa nih, Bim? Jelasin, Bim. Kali ini kita akan membahas film yang diambil dari kisah nyata nih. Jadi film ini tuh mengisahkan perjuangan para pekerja listrik yang berusaha menjaga pasokan listrik di kota tetap terjaga. Jadi film ini juga nggak cuma nyeritain pekerjaan listrik nih, ada sisi lain juga tentang keluarga, jadi bakalan seru lah. Ya udah nggak usah lama-lama lah, ini dia Life on the Line. Di saat hujan gugul-udugan, seorang ayah kita sebut saja Nuhdin. Kan baru awal aja udah nul. Biar gampang, bro. Ya udah lanjut. Si ayah berpamitan akan menangani tiang listrik yang putus pada anaknya yang bernama Bailey dan istrinya. Setibanya di lokasi, Nuhdin bertemu dengan saudaranya yang merupakan petugas listrik juga yang bernama Beau. Si Beau langsung menangani kerusakan yang terjadi. Namun Nuhdin melihat kabel masih terkelupas. Untuk itu, ia memanjat untuk menanganinya. Namun sial, tiba-tiba petir menyambar dan listrik pun menjalar hingga Nuhdin terhempas jatuh. Istri Nuhdin panik setelah mengetahui suami tercintanya telah maut, hingga ia tidak fokus menyetir, dan tertabraklah ia oleh mobil tronton. Karena kejadian itu, kini Bailey hidup sebagai yatim piatu. Untuk itu, Beulah yang mengurus dan menjaganya. Singkat cerita, kini Bailey sudah beranjak dewasa. Mereka melihat ada tetangga baru di depan rumahnya. Tetangga tersebut bernama Charlene dan suaminya yang bernama Eugene. Perlu diketahui, si Eugene ini merupakan petugas listrik juga, tapi dia di bagian sutet tegangan tinggi atau kalau di PLN istilahnya PDKB sutet lah. That's my Uncle Bo. Hi. I'm a distribution. You? Transmission. Setelah itu mereka berangkat bekerja. Sesampainya di kantor, Beo mendapat kejutan ulang tahun dari rekan kerjanya dan juga Bailey. Bailey memberikan hadiah semacam lencana atau emblem motor, karena dulunya si Bau ini geng motor berandalan dan pengangguran. Semenjak bertemu dengan Nuhdin atau ayahnya si Bailey, ia diajak bekerja sebagai petugas listrik. Dan hingga saat ini Nuhdin sangat berjasa dalam hidup Beo. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria berandal geng motor bernama Danson. Sedikit info ya, kalau si Bailey ini bekerja di sebuah kafe. Hey, sunshine. Di sisi lain memperlihatkan Charlene yang mencoba menggogod Eugene. Namun entah kenapa si Eugene malah menolaknya. Masih batur geus ngode ge. Oh, aku masih Eugene mah. You've got great kids. Dansen mendatangi kafe Bailey. Perlu diketahui juga bahwasannya si Dansen dan Bailey ini pacaran. Suatu hari perusahaan listrik mengadakan pelatihan bagi para pekerja baru. Beo menjadi pelatih dan instruktur mereka. Tak lama datang si Dansen yang ternyata ia juga mendaftar sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Beo menjelaskan tentang pekerjaan dan keamanan pada para pekerja baru. Ia juga memerintahkan mereka untuk mengganti jaringan listrik sebelum badai datang. Di sisi lain, seorang pria bernama Ron mencoba menggoda Bailey. Si Ron ini merupakan teman Danson dan ia nampaknya suka pada Bailey. Beruntung, Carlin datang dan Ron pun pergi. Your ass. You're not coming Bye, inside. see you again. You'll change your mind. Saat malam hari, Beau menyuruh Bailey untuk menjauhi Danson. Karena Beau memang tidak suka padanya. Apalagi tadi baru masuk kerja udah telat. In that family. Oh. 6 hari menjelang badai, kita diperlihatkan Danson memberitahu kalau dirinya sudah mendapat pekerjaan menjadi petugas listrik pada ibunya. Namun ibunya tidak terlihat senang, karena ayah Danson dulu juga petugas listrik yang tewas saat bekerja. Akibatnya, kini ibu Danson menjadi janda pemabuk. That's right, Mama. You know, I'm sick of hearing that shit.
I won't mourn for you. Proyek pergantian jaringan pun dimulai. Beo bertanya pada Danson, apakah tiangnya sudah aman? Danson menjawab sudah. Namun tiba-tiba tiang tersebut rubuh dan hampir menimpa Beo. Akibatnya Beo sangat marah pada Danson. You want to see the dumbass face again? You got The that? whole time he got him right. Hey, look, it broke off right there at the Let me bank. tell you something. That old man hits you. 5 hari menjelang badai, Eugene mendapatkan panggilan untuk menangani Sutet yang bermasalah. Sementara di kafe, Danson nampaknya merasa minder pada Billy karena ia seorang berandalan sedangkan Billy adalah orang yang berpendidikan. Namun di balik semua itu, mereka saling mencintai. Just sat there all embarrassed. You couldn't even get up. You know, I was Suatu hari saat Beo sedang bekerja, seorang staf kantor pusat datang dan menyuruh Beo untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, Beo marah dan berkata staf kantor hanya bisa menyuruh-nyuruh, sedangkan pegawai lapangan harus bekerja bertaruh nyawa. I gotta be more careful. Teenagers to get it done. You know what all sorry man is. that The happened, problem but- is the truth is the utility company. You tell them that. Okay, boy, I'll do that. That's nice chatting with you. Saat malam hari, Carlin mendatangi rumah Billy. Ia curhat tentang suaminya yang berbeda sikapnya setelah ia pulang berperang. Perlu diketahui kalau si Eugene ini dulunya anggota militer ya, yang dikirim untuk perang. Namun setelah pulang dari peperangan, sikapnya menjadi beda. Hal itu membuat hubungan Carlin dan Eugene tidak harmonis. Things aren't always as perfect as they seem. 2 hari menjelang badai, Eugene yang baru pulang dari pekerjaannya harus emosi dan sakit hati setelah melihat Carlin chatan dengan pria lain. Karena itu, ia pergi kembali dari rumahnya. I've been hanging out with Bailey from across the street for one. Doing won't have you snooping on me. Going. I got to repack. I'm heading out again soon. Saat malam hari, Carlin dan Billy ngopi santuy sambil curcor di sebuah bar. Di sini, Billy berkata pada Carlin kalau dirinya sudah hamil di luar angkasa. Nah, di luar angkasa. Di luar nikah, besar. Iya, di luar nikah maksudnya. Ia sedang mengandung anak dari Danson. Who's the father? Saat mereka akan pulang, tiba-tiba Ron datang dengan temannya. Ia mengganggu Billy dan Carlin. Beruntung Danson, Beo, dan temannya datang yang langsung menghajarnya. Beo menyuruh Ron agar tidak mengganggu Billy lagi. More respect when I pay you a compliment. How long is it gonna take to heal? You want me to line him up for you? I do. 1 hari menjelang badai, Billy mengajak Danson bertemu. Di sini Billy memberitahu kalau dirinya sedang mengandung anak Danson. Mendengar hal itu, Danson pun sangat bahagia. I'm pregnant. Only if that makes you happy. Makes me happy. It does. Pada malam hari, Billy jujur pada Beo kalau dirinya sedang hamil. Beo yang mendengar pun sangat kecewa karena keponakan yang ia sayang dan ia jaga dari kecil telah hamil di luar nikah. Did you say you were pregnant? You're kidding, right? Well, I'm gonna pretend. Hari badai pun datang. Eugene dan rekannya sedang mengerjakan tiang tegangan tinggi. Padahal badai sudah dekat. Tapi si Eugene malah kembali memanjat. Di suatu tempat, tiang listrik rubuh terhempas angin. Beo dan rekan-rekan pun segera mendatangi lokasi. Sementara Eugene yang sudah di atas tower tidak menggunakan pengaman ternyata berniat untuk bunuh diri. Namun beruntung, ia masih sadar dan mengurungkan niatnya. Eugene? Tiang yang rubuh tadi menyebabkan kereta minyak terguling dan terbakar. Tim petugas listrik dan pemadam kebakaran pun datang. Namun para pemadam belum bisa mematikan api karena masih ada aluran listrik yang mengalir di lokasi tersebut. Untuk itu, Beo dan Danson akan memutuskan aliran listriknya. Come on. Just easy does it. Easy done out. Now go ahead. Put that pin up there. Di sisi lain, saat Eugene pulang, ia melihat sudah ada mobil Ron di depan rumahnya. Ia langsung menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga. Billy yang melihatnya juga ikut mendatangi rumah Eugene. Eugene pun menembak Ron, namun sayang, salah satu peluru mengenai perut Billy yang sedang mengandung.
Di lokasi, Beo mendapat perintah untuk mendatangi Gardu 12. Untuk itu, ia membagi tugas. Sahabatnya yang bernama Pak Chop pergi ke rumah sakit untuk mengantar petugas lain yang cedera. Sedangkan Beo dan Danson pergi ke Gardu 12. Billy dilarikan ke rumah sakit dan harus segera dioperasi. Namun sial, listrik di rumah sakit itu padam. Pak Chop pun langsung mengabari Beo kalau keponakannya sedang di rumah sakit dan harus segera dioperasi. Namun listrik di rumah sakit padam. Generator shorted because of all this rain. We gotta get the power. Beo dan Danson segera menangani Gardu 12. Setelah menyambungkan semua aliran, listrik tetap tidak menyala. Ternyata ada satu pengalir listrik yang macet. Beo berusaha mengaitkannya menggunakan tongkat namun tidak berhasil. Akhirnya ia berniat akan menyambungkannya tanpa alat pengaman apapun. Dan listrik pun kembali menyala. Namun dirinya harus tewas tersambar listrik tegangan tinggi. Billy akhirnya selamat dan bayinya juga berhasil terselamatkan. 2 tahun kemudian memperlihatkan Billy, Danson, dan kedua sahabat Beo mendatangi makam Beo yang dimakamkan tepat di bawah tiang listrik tegangan tinggi. Dan film pun tamat. Waduh, cukup membuat saya menyeklekan air mata ini filmnya. Iya, sama bro. Jadi kesimpulannya film ini tuh memberitahu kita kalau pekerjaan petugas listrik itu sangat berat dan beresiko. Makanya suka miris kalau misalkan mati lampu tuh suka pada mencaci maki petugas listrik gitu. Padahal mereka tuh lagi berjuang biar kita bisa nonton Ikatan Cinta. Iya ya. Tapi emang semua pekerjaan kan ada resikonya bro. Iya juga sih. Ya udah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau perkataan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.